Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semoga kalian selalu sehat, cerdas, dan ceria. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 4 subtema 1 tentang sifat-sifat tokoh dalam cerita. Mengawali belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa cukup. Anak-anak, dalam sebuah cerita seperti dalam teks fiksi, biasanya terdapat orang-orang atau bahkan hewan yang berperan di dalam cerita. Mereka disebut tokoh dalam cerita. Tokoh cerita adalah pelaku yang dapat menjadikan peristiwa dalam cerita menjadi terangkai dan memiliki alur. Tokoh-tokoh tersebut akan membangun jalannya cerita dari awal hingga akhir. Setiap tokoh dalam cerita memiliki sifat yang disebut dengan watak tokoh. Untuk dapat menentukan sifat tokoh, kita dapat mengidentifikasi terlebih dahulu setiap tokoh dalam cerita. Sifat tokoh ada yang diungkapkan secara tidak langsung, yaitu tercermin dari perbuatan dan kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh tokoh. Kita lanjutkan dengan jenis karakter tokoh. Ada berapa jenis karakter tokoh itu? Ada 5 jenis karakter tokoh, yaitu yang pertama tokoh utama, kedua tokoh tambahan, selanjutnya tokoh protagonis, tokoh yang keempat yaitu yang disebut dengan tokoh antagonis, dan yang kelima yaitu tokoh tritagonis. Untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas satu persatu jenis karakter tokoh tersebut. Yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang sering diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh utama paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh lain yang menentukan alur cerita secara keseluruhan. Yang kedua adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya muncul beberapa kali dalam cerita dan dalam waktu yang relatif singkat. Kemunculan tokoh ini cenderung sedikit, tidak dipertimbangkan, dan kemunculannya terkait dengan tokoh utama. Tokoh ini mampu mempengaruhi jalan cerita walaupun tidak banyak. Berikutnya, yang ketiga adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang membawa tujuan kebenaran dan keadilan. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang paling banyak dikagumi oleh pembaca. Namun tujuan tokoh ini tidak berjalan lancar karena adanya perlawanan dari tokoh antagonis. Tokoh protagonis memiliki watak seperti adil, berani, jujur, penyayang, rajin, baik hati, pemaaf, sabar, dan setia. Yang keempat adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang menentang tokoh protagonis. Tokoh ini menyebabkan timbulnya konflik dalam cerita, sehingga cerita menjadi lebih menarik. Tokoh antagonis ini digambarkan dengan karakter yang buruk, seperti sombong, pendendam, culas, pembohong, iri, suka pamer, dan suka menipu atau penipu. Kita lanjutkan tokoh yang kelima, yang terakhir yaitu tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh penghubung antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya tidak terlibat dalam semua bagian cerita. Demikianlah materi hari ini ya, semoga kalian sudah bisa memahaminya. Marilah kita akhiri belajar dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.